Jadi serius, Mas Maulana ini istrinya ada kedekatan dengan orang lain? Aku juga nggak tahu pasti sih, cuman Mas Maulananya sih berasumsinya kayak begitu. Jadi sebenarnya gimana? Tapi mengarahnya ke situ katanya Mas Maulana. Karena kebanyakan temennya istrinya itu tuh cowok semua, mayoritas sih cowok semua. Kita nggak tahu ya, mungkin Mas Maulananya aja yang terlalu cemburu atau gimana. Cuman kita nggak tahu. Ini makanya kita mau ke sana, kita langsung ngobrol sama Mas Maulana sebenarnya apa nih masalah utamanya. Jadi kita langsung nih ke taman dekat kantornya dia, lokasi yang tadi lo sebutin. Iya, Ya udah. udah. Di mana nih? Katanya sih di deket sini. Deket danaunya. Coba aja cek situ ya. Ayo. Ini kayaknya. Yeps. Halo, Mas. Oh, Fatia. Ya, Mario. Maulana mas. Duduk aja. Oh iya ya. Iya, iya, boleh, boleh. Mas Maulana, sebenarnya ada apa nih Mas Maulana minta tolong sama kita? Kita Ini mas, akhir-akhir ini saya bingung sama sikap istri saya. Dia jarang di rumah, dia ngabisin waktu itu di luar, bukannya di rumah bareng sama saya. Dan dia juga gak pernah lagi ngurus saya. Ini mas, dia ngabisin waktu di luar itu masalah pergaulan mas. pergaulan. Oh, Dia lebih banyak ngabisin waktu bareng sama teman-temannya ketimbang saya. Iya sih, kita nikah emang udah 5 tahun, tapi nggak gampang kan seorang istri ngabisin waktu sama teman cowok ketimbang sama suami. Dan satu hal yang saya kagetin, saya waktu itu nemuin di handphone dia itu nemuin chat dari cowok. Saya juga nggak tahu siapa tuh cowok, dengan alasan ngomongin masalah kerjaan. Tapi logika aja mas, ngomongin kerjaan itu nggak ingat waktu. ngomong-ngomong ini Mas sama istri udah punya anak? Belum. Nih, saya juga bingung sama dia dan juga saya heran. Dia ngomongin masalah kerjaan, tapi ada kata-kata saya. Saya juga nggak pernah ngelarang dia buat bergaul sama siapa aja. Tapi saya pengen dia tuh tahu batas dan dia tahu status dia tuh istri orang mas. Mas bisa baca apa? Mbak, ini maaf dulu. Mas Maulana ya? Iya. Saya perlu bentar dong. Mau ngomong bentar? Ada apa ya? Di sini aja nggak bisa, Oke, Pak? ya jangan deh. Soalnya saya mau cuma berdua doang. Maaf ya Mbak ya. Penting banget, maaf. Mbaknya siapa ya? Nggak, saya punya perlu sebentar aja sama Mas Maulana. Sebentar aja. Masih kenal? Saya nggak kenal sama dia. Bisa ngomong sebentar aja? 5 menitan? Lah ini gimana? Nggak lama kalau Mas. Ini Mas. Bentar ya mas, mbak. Iya, iya, iya. Tahu. Saya mau ngomong soal istrinya Fani kan? Namanya Fani? Iya. Fani Maulida? Iya benar. Ini fotonya? Nunjukin apa Iya. tuh? Iya kan? Fotonya kan? Tolong bilangin istri Mas, jangan ganggu suami orang lagi ya. Gue tuh sering bilang sama istri Mas, tolong jangan hubungin suami gue lagi. Tapi masih aja, udah diblokir WA. Hubungin lewat line, diblokir line, hubungin lewat Instagram. Mbak tenang dulu, kita bisa bicarain baik-baik. Enggak, Mbak, Mas baca ya, bentar ya. Ini apaan lagi? Nih, ya. Bacain semua. Nggak tahu. Lihat. Lihat. Tolong ya, bilang istri Mas jangan suka ganggu suami orang. Istri Mas. Mas suaminya kan, seharusnya Mas bisa jaga suami istri Mas. Mbak, tenang dulu deh. Tenang, Sayang mungkin nggak Mas kayak bisa gitu. tenang, sayang selalu setiap hari dengar teleponnya. Mbak sebenarnya ada masalah apa sih, Mbak? Bentar ya, maaf ya bentar. Saya perlu banget sama dia. Iya kita tadi nggak sengaja dengar tentang mengganggu suami-suami maksudnya apa? Suami saya diganggu istrinya dia. Astagfirullahaladzim. Maksudnya gimana, Mbak? Ya baca aja sendiri.
Saya nggak tahu ya istrinya pura-pura bego atau emang bego beneran, saya nggak tahu. Tapi udah sering kali saya bilang tolong jangan ganggu suami orang. Tapi masih aja telepon tiap malam, tiap pagi minta jemput, nggak ngerti, nggak punya suami. Ini suaminya ada. Mbak, tenang dulu deh. Istri saya nggak kayak gitu. Saya, Mbak tolong tenang dulu Mbak, ngomong baik-baik aja dulu. istrinya nggak bisa dibilangin. Udah dari kapan tahu saya udah negur udah berapa kali. Tapi nggak tahu mungkin belaga bego atau emang bego beneran, saya nggak tahu. Ya, siapa tahu ngomongin kerjaan kan, Mbak? Iya, Nggak mungkin Mbak, kerjaan. baca dong Mbak. Kerjaan tiap hari, nelpon, tak jemput, kayak nggak punya suami. Astagfirullahaladzim Mbak, Saya tolong. punya anak, saya nggak mau anak saya tahu kalau suami saya selingkuh. Mbak, iya. Saya bakal selesaiin masalah rumah tangga saya. Dan Mbak selesaiin masalah Mbak sama suami Mbak. Oke, Ya. tapi tolong inget ya. Ingetin istri Mas, Ya. jangan ganggu suami saya lagi. Iya. Jangan iya aja Mas. Mbak, sabar, Mbak. Sabar apa Mbak nggak Mbak, ngerti. Mbak, Mbak, tenang dulu deh. Tenang gimana? Saya selalu ngalamin ini. Kan saya udah bilang, saya bakal selesaiin masalah rumah tangga saya. Saya Dan mau saya minta. sekarang telepon istri Mas, tolong jangan hubungin lagi suami saya. Iya Mbak, saya bakal Aku capek selesaiin. tau nggak? Iya Mbak, saya bakal telepon istri saya. Tapi jangan kayak gini, saya malu Mbak. Malu saya lebih malu depan kamera, ada anak saya. Mas ini sebenarnya gimana sih Mas? Tapi Mas beneran nggak tahu nih. Saya benar-benar nggak tahu. Dan itu yang tadi saya ceritain Mas. Nah, istrinya bermasalah kan? Berarti benar. Mbak tolong Mbak. dulu, Mbak tenangin Istrinya diri dulu. bermasalah. Iya Mbak coba tenang dulu. Ini kita coba nanya dulu sama Masnya. Tapi beneran Mas nggak tahu. Maksudnya istri Mas nggak pernah cerita-cerita apa gitu. Mas nggak pernah mergokin Istri apa kan cerita gitu. sama suami orang. Di HP mungkin Masnya ngeliat log chattingan kayak begitu. Gini Mas, akhir-akhir ini dia benar-benar berubah. Dia tertutup Mas sama saya. Dan yang terakhir saya dapetin, saya juga nggak tahu ya, itu antara suami dia atau cowok lain atau teman kerja kantornya yang panggil dia sayang. Itu yang saya tadi bilang. Dia manggil sayang. Pantesan. Mas. Suaminya kayak Mbak, gini Mbak, ya. Mbak. Pantesan istrinya gatel. Mbak, Mbak. Mas udah Mas, udah Mas, udah Mas. Urusan saya kayak gini doang. Ya udahlah. Ini kan nggak enak dilihatin orang-orang di sini. Mending kita ke mobil dulu aja ya. Kita ngobrol di mobil aja. Nggak enak soalnya di sini. Yaudah yuk. Mas Maulana yakin nggak kenal sama perempuan tadi? Enggak Mbak, saya benar-benar nggak kenal. Lagian ini yang saya nggak suka dari istri saya. Dia itu teman cowok banyak banget. Dan jadi pemikiran orang itu istri saya tuh selingkuh. Dengan kejadian tadi, Astagfirullahaladzim. saya malah yakin kalau istri saya itu ada main di belakang saya gitu. Mas nggak bisa kayak begitu dong. Gue punya temen cewek nih dan dia punya temen cowok banyak. Tapi dia punya suami dan nggak main-main. Mas jangan langsung berasumsi kayak begitu. Udah lah Mas, Mbak. Kalau Mbak sama Mas nggak percaya, lebih baik kita ke kantor istri saya dan kita lihat kelakuan istri saya di dalam kantor seperti apa. Kalau Mbak sama Mas nggak percaya sama saya, Kantornya yang mana Mas? nah itu kantornya Mas. Yang depan mobil putih itu. Iya, itu kantornya. Oh. Nah itu istri saya tuh, Yang mana? yang megang tas tuh, tas putih. Oh yang di tengah itu? Ah, Oh itu istri Mas. Terus mereka mau kemana tuh? Dekat banget. Heeh. Mas kenal nggak tuh sama cowok yang megang-megang itu? itu namanya Roni, yang WA yang nelpon istri saya terus Mas. Oh itu orangnya. Mas, coba diikutin ya. Mereka kayaknya mau pergi tuh. Kemana ya? Itu dia sen ke kanan tuh. Berhenti kemana tuh? Lah, kafe ya? Oh, bener, makan siang. Iya, berarti bener makan siang dia. Itu si Roninya ya? Iya. Ini namanya Rani. Hmm. Iya, Rani. Ini dibukain. Itu istri Mas kan bukan?
mau ngapain mereka bisa kayak gitu? Kalau nggak ada hubungan apa-apa mereka, Mas. Bentar Mas, mungkin ini berdua mau keluar mau beli apa gitu. Iya, bisa jadi mereka balik lagi. Bisa jadi. Mas, sabar dulu. Mas jangan tenang, Mas. Mas, tenang dulu, jangan kebawa emosi dulu. Bener, Mas. Disuapin. Mas, tenang dulu. Iya, tenang dulu. Mas, saya udah nggak bisa tenang lagi kalau ngeliat kayak gitu, Mas. Ya gimana ya? Kadang tuh sahabat emang ada yang begitu, Mas. Mas nggak tahu sih. Mereka itu sering banget keluar kota bareng, Mas. Ya mungkin Apa-apa bareng. Nggak mungkin sahabat kayak gitu, Mbak. karena satu kantor kan, Mas. Iya. Bisa jadi mereka harus kerja bareng, apa segala macam koordinasi bareng kan bisa jadi. Emang Mas tahu mereka keluar kota ngapain? Kerja kan? Kerja. Ya kerja kan? Cuma kalau berdua kesini cuma satu. Nggak mungkin kan? Ya bukan maksudnya Ya nggak siapa mungkin tahu juga. sharing kan bisa Iya. jadi. Mas dan Suzan ya. Mas lihat tuh apa-apaan tuh sesuatu lah. Mas, Mas, hati-hati, Mas. Mas, Dulu jangan keluar dulu. Sabar, Mas. Jangan kebawa emosi lagi dong. Malah jadi ribut di luar. Saya bener-bener nggak bisa, Mas. Mas, sabar. Ada motor, Mas. Astagfirullah. Mas. Mari. Woi, Mas. Mas, sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu, Mas. lu yang apa-apa. Sabar dulu, Mas. Kamu harusnya percaya sama kamu, sama dia nggak ada apa-apa. Apaan sesuatu kayak gitu? Jangan dorong, Mas. Itu istri, Mas. Istri gua ngapa lu bawa jalan? Mas, apa ini masalahnya? Bisa nggak? Kamu Tenang, Mas, apa-apa tenang, tuh Mas, nggak tenang, pakai Mas. emosi. Bisa nggak? Kamu dengerin Tenang, Mas. aku. Kamu yang dengerin aku, dengerin aku. Mas, jangan kasar sama istri Dengerin aku. dong. Kamu ngapain jalan sama dia? Kadang lu. Udah istri gua. Jelasin dulu sama gue. Kenapa lu sama gue? Tenang. Hah? Udah, lo tenang. Tarik nafas. Lu ngapain jalan istri sama dia? Istri gua ngapain lu bawa jalan? Hah? Istri lo dari mana? Gua, lu tahu nggak ini teman kantor Nggak gue? ada apa-apa. Lu tahu nggak masalahnya? Hah? Dia teman kantor lu? Iya. Tapi nggak pasti sopan. Bisa nggak kau usah dorong? Mas, lu bisa istighfar nggak sih? Lu bisa istighfar nggak? Lu tenang dulu. Lu tenang juga. Lah! Istighfar. Kamu jalan sama laki lain. Aku ini suami kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu bener-bener ya, kamu bisa nggak? Kamu apa-apa tuh nggak usah emosi. Mas, jangan. Kontrol emosi kamu. Aku sama dia nggak ada apa-apa. Dia cuma teman aku, sahabat aku. Nggak bisa lagi kalau kamu sifatnya kayak gini. Lebih baik aku pulang aja dan aku nggak mau pulang ke rumah. Nggak, aku nggak mau pulang ke rumah sama kamu. Pasti kayak gini, kamu nggak pernah bisa kontrol emosi kamu. Mas, tangannya dong, Mas. Ini kasihan istri, Mas. Dong sama istrinya. Dengerin aku. Aku ini kenapa sayang sama kamu? Bang, dengerin Mbak, aku. Mbak, kita mau Mbak, pulang dulu. Mbak, mending diomongin baik-baik dulu, Mbak. Aku ini kenapa sayang sama kamu? Mbak, Aku mau balik ke kantor. Ngapain bawa bini gue? Udah dong. Mas. Betul ini bini gue. Gua tahu itu bini lo. Ya ngapain lu bawa lagi? Udah dong, Mas. Ini mau balik ke kantor ya? Gue Cari minta. masalah sama gue lo. Mas Maulana udah dong. Lo balik kantor, udah, lo balik kantor. Ngapain bini gue? Sekarang kalau gini, mau lo apa sekarang? Gue mau tetap ngikutin dia, Mas. Kita mau ngikutin lagi ke kantor. Tapi nggak emosi kayak barusan. Saya bakal kontrol emosi saya. Oke? Istighfar. Yaudah yuk, keburu ketinggalan jauh yuk. Kita balik mobil aja. Mas Bas!
Jadi kita udah sampai kan di kantornya. Kita minta Mas jangan emosi lagi kayak Iya. tadi ya. Bisa? Maksudnya emosi. Iya tadi meledak-meledak Akhirnya banget. kan malah jadi pergi. Iya malah semua jadi runyam kan. Udah, kita coba tunggu di sini dulu. Mas sabar, jangan kebawa emosi. Kita awasin dulu nih sebenarnya gimananya. Kok mobil putihnya nggak ada? Apa mereka belum nyampe kantor lagi? Harusnya sih udah. Kita kan agak lama tadi di Iya perjalanan. sih. Gini aja deh. Gimana kalau gue turun, gue coba tanya-tanya di dalam. Yakin nggak ada apa-apa? Gak apa-apa, aku pakai jaket aja. Ya udah. Apa-apa kan? Iya, ya nggak apa-apa. Tunggu sini ya Mas ya. Permisi Mas. Mau nanya bentar Mas. Sini ya Bang, bentar Mas. Emang jam segini udah pada pulang ya Mas? Iya, saya tugas sendiri. Oh udah pada pulang? Ada mau ke sini. Oh, ini. Masnya kenal Mbak Fani nggak? Wah, Bapak ini kenal kan? Oh. Udah pulang juga kan? Oh udah pulang juga? Oh gitu ya, oh, jam segini emang udah. Enggak, saya temannya Mbak Fani, udah ada janji. Nah, ini katanya tadi suruh kesini, tapi Mbak Faninya udah pulang ya? Udah pulang. Oh ya udah kalau gitu, makasih ya Mas ya. Oh iya, makasih Mas. Aduh. Katanya sih udah pada pulang semua. Udah pulang. Iya. Tadi gue nanya sama Faninya di mana kan? Katanya udah pulang bareng yang pertama tadi. Jadi dia nggak balik lagi ke sini deh kayaknya. Oh, jadi tadi tuh langsung pulang, nggak balik kantor lagi? Nggak tahu. Cuman gue tanya sama bapaknya bilang tadi jalan sama teman-temannya kan. Berarti Iya, berangkat berarti tadi yang tadi kan. kan? Heeh. Mas yakin Mas mereka udah pada pulang? Saya nggak percaya kalau istri saya itu udah pulang. Udah, Udah dibilang Mas. udah pulang. Udah nggak ada orang katanya Masnya tadi di dalam. Udah Mas, biar saya cek sendiri Mas. Loh. Pak, saya mau nanya, istri saya ada nggak Pak? Istrinya siapa? Ini Ibu Fani, Fani, semuanya udah pada pulang kan? pulang. Roni, Roni juga pulang. teman-teman yang lain? Udah pulang. Tuh kan. Jadi udah kosong ya, Mas? Udah kosong, tinggal cleaning service doang. Ada lagi bersih-bersih. Ada apa ya Mas ya? Saya mau nanya Mas, Fani sama Roni itu mereka emang deket ya? Ya, semua di sini dekat Mas. Kekeluargaan kita. Satu perusahaan pada kekeluargaan semua. Enggak, kalau apa si Mbak Faninya sama si Roni deketnya tuh kayak apa Mas? Biasa aja atau kayak maksudnya kayak orang-orang yang lain atau Iya sama kayak orang-orang lain. Bapak ini sama saya juga kadang-kadang jalan makan bareng sini santerin ada terus. Namanya supel Mas. Bapak ini enak orang. memang orangnya supel ya Mas ya? Oh, baik sama semua ya? Gampang akrab berarti. Emang ada apa Mas? Nggak apa-apa sih Pak, makasih ya Pak. Makasih ya, Pak. Makasih ya Pak ya. Tuh kan bener kan? Orang kantornya sendiri loh yang ngomong. Iya, bapaknya aja bilang, istri Mas emang supel, emang baik sama semua. Jadi kalau emang ada ya Dia kayak akrab. sentuh Iya. biasa aja berarti. Nggak, saya masih nggak percaya Mas. Si Mas kan kerja, kenapa harus dicurigain terus sih? Iya sih, Mbak, Mas, saya curiga lantaran saya tuh nemuin chatting kata-kata sayang Mas. Emang pantas apa seorang sahabat chatting istri orang dengan kata-kata sayang? Nggak. Mungkin Mas salah menafsirkan mungkin. Mungkin memang sayang kepada apa, mungkin Atau bercanda-bercandaan juga kan bisa. iya ya? mungkin bercanda. Bercanda Mas, bercanda dengan lontaran kata-kata sayang. Perasaan saya gimana Mas membacanya? Ya udahlah. Ya udah kita mending ke mobil dulu. Ini nggak enak soalnya masih di depan kantor kan. Ya udah kita ke mobil dulu aja. Yuk. Kita tadi kan nggak dapet informasi apa-apa nih Mas hari ini.
kita sekarang mau kemana ini? Gini mas, tadi kan saya telepon gak diangkat, saya chat juga gak dibales. Saya rasa dia pulang ke rumah tuanya, ke rumah mertua saya. Rumah mertua Mas. Mas yakin nih? Jadi kita Yakin? ke sana. Iya, karena saya juga tinggal di situ mbak. Oh, Masnya tinggal di situ juga. Iya, saya tinggal sama mertua. Di daerah mana tuh mertua Mas? Di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Iya, di Kemang. Kemang. Ya udah. Main jauh sih. Ya nggak apa-apa lah. Mas, kita langsung ke Kemang ya Mas ya. Rumahnya mana Mas? Oh, Pak. Mas, Apa, berarti, Pak? Pak. Nah, itu rumah mertua saya mas. Yang itu. Oh ini. Ah, yang itu. Ya udah. Gimana turun aja yuk. Ayo mas. Yuk, turun aja. Assalamualaikum. Pan. Pani. Assalamualaikum. Al. Pani mana? Lah, lu kan sininya. Gua dari tadi di sini, dari pagi nggak ada di sini dia. Lu jangan bohong sama gua. Mas, emang Fania belum pulang? Belum, emang belum pulang. Coba aja dicek dalam Mas kalau nggak percaya. Ah, keluar lu. Itu beneran Mas belum balik? Belum. Ini ada apa sih? Iya, kita temennya Mas Maulana. Sini lagi nyari istrinya. Cuman kita tadi denger istrinya pulang ke sini. Saya dari pagi di rumah kan di sini. Emang kenapa kata saya dicari? Oh, Enggak, kita cuma pengen ketemu aja. Tadi Iya. nggak sempat ketemu soalnya. gimana? Nggak ada kan? Mana? Gue bilang nggak ada kan? Saya nggak sih bilangnya. Lu tuh anak kecil, jangan ikut campur urusan orang lu. Rame-rame di sini. Siapa? Ini siapa? Ini ngapain? Ini ngapain bawa kamera banyak banget sini? Ini po, saya kesini cuma nyari Fani po. Ini nggak ada kan? Kenapa kamu ngomong di sini? Ya si Allah nyolot duluan. Kamu nggak usah nyolot sama adik saya. Terus kamu apa marah-marah begitu, ha? Di sini ngamuk-ngamuk, nyari Fani. Fani nggak ada di rumah. Udah lihat sendiri kan? Udah lah po, ini po diem, masuk, jangan ikut campur. Santai aja dong lu. Lu diem. Mas, sama adik gue. Kasar di sini, lu cuma numpang, ingat itu. Ini nggak Faninya? Tuh, istri lo, terusin. Pan. Mas, Mbak. Baka, Mas, tunggu dulu. Maaf ya sebelumnya. Kasih saya waktu buat malam ini untuk nyesain sama Fani. Besok saya bakal telepon lagi. Ya Mbak. Ya kalau Mas maunya begitu sih nggak masalah. Kita tunggu kabar dari Mas. Tapi Mas tolong jangan emosian dulu ya Mas ya. Kasihan saya. Kalau bisa ngobrolin baik-baik lah. Iya. Mas, kita tunggu kabarnya ya Mas. Ya, Mbak. Bener-bener deh Mas Maulananya. Ya nggak sih kebawa emosi mulu Pak. Iya, malah jadi kayak gini kan. Iya, tadi kita udah ngomong Mas tolong janji jangan emosi. Cuman dia kebawa emosi terus Mas. Dia tuh janjinya nggak bisa dipegang, tuh nggak? Tapi gimana ya sekarang? Yakin dia bakal ngabarin kita lagi? Ya, gue juga nggak tahu, kita berharap aja yang terbaik ya. Itu juga udah malam, mending kita balik kantor aja ya. Kita tunggu kabar dari Mas Maulana, oke? Ya, kita nunggu Yaudah. dari Mas Maulana, yaudah yuk. Mario, ini seriusan kita ketemu sama Mas Maulana hari ini? Iya, seriusan. Kita ketemuan di depan rumahnya, di gang itu. Ini udah ada tuh, kita udah chat-chatan tuh. Oh iya.
Berarti dia udah siap ya? Iya, udah nungguin kita dari tadi. Mas Bas ke itu ya, ke rumahnya Mas Maulana ya. Siap. Jadi sekarang nih lo pengen kita nunggu di sini? Iya. Di depan gang rumah lo? Iya. Ini kan hari libur, gue yakin dia pasti keluar hari ini. Tapi istri lo emang udah ngomong sama lo mau keluar nih? Enggak, ngomong, tapi dia gue suruh di rumah, dia nggak mau, dia tujuannya mau pergi terus. Tapi lo nggak nanya secara tegas gitu? Kita berdua sudah buat sepakatan untuk saling percaya, dan gue cuma pengen lihat dia sebatas mana sih dia jaga kepercayaan gue. Kalau udah buat kesepakatan, kenapa Mas harus kayak gini? Itu kan sama aja nggak ada kepercayaan. Iya, kalau udah bikin kesepakatan, kenapa dia nggak mau ngasih tahu Mas kalau dia mau pergi kemana gitu? Nah itu Mas, semalam aku lihat ada DM dari teman-temannya. Mereka hari ini janjian. Aneh ya? Enggak, maksudnya gue masih nggak paham yang lu tadi. Udah bikin kesepakatan tentang ini kan, terus kenapa lu tanya istri lu dia mau kemana, dia masih nggak mau ngasih tahu. Ini agak aneh nih sih. Nah itu Mas, yang saya pikirin. Mas, itu Mas. Di mobil beda lagi Mas yang jemput dia Mas. Mobil hitam itu maksudnya? Iya, mobil teman-temannya saya rasa tuh. Nah itu kan cewek tuh yang keluar itu. Ya berarti nongkrong-nongkrong itu berarti teman-teman ceweknya, Mas. Enggak, cewek itu emang sengaja dia yang keluar, tapi di dalam mobil itu saya yakin pasti ada cowok. Mas Lah. selalu Enggak, kalau misalkan, Mas Bas diikutin dulu aja Mas Bas. Aduh, nanti kehilangan malah. iya, jangan. Nggak, kalau misalkan itu teman-teman Mas jalan, ada cowoknya, ada ceweknya, berarti nggak masalah dong Mas. Tapi saya masih ada yang ganjel Mas di hati saya Mas. Masuk kafe lagi ini. Kafe. Itu teman-teman yang kemarin kan? Iya, itu teman-teman dia. Nah itu istri saya tuh. Nggak ada Roni lagi kan? Mau ini Itu si Roni yang kemarin kan? Mas, astagfirullahaladzim, Mas. Ikut gua. Lu ngapain harus ngajak istri gua aja lu? Mas, ini apa lagi Mas? Lu jangan ikut campur lu. Kamu dengerin? Kamu udah janji kan? nggak usah kasar sama istri. Buat nggak jalan sama dia. Nyatanya apa? Lo bisa tenang nggak? Hah? Kita ngomong baik-baik. Sebenarnya ada apa sih? Iya. Apa sih? Astagfirullahaladzim. Diam, gua mau ngajak istri gua. Enggak, tapi nggak usah. Pulang. Ini bukan urusan lo, ini urusan keluarga, oke? Enggak, udah, ini bukan urusan lo. Ayo, ayo. Kok jadi emosi sih semuanya? Malam-malam kamu bilang apa sama aku? Kamu janji kan? Kalau kamu nggak bakal jalan sama dia. Kenapa sih apa-apa selalu emosi? Selalu emosi, dikit-dikit emosi. Kamu Gimana bisa aku nggak sih emosi? kontrol emosi kamu? Lu dengerin gua kalau gua ngomong. Gimana gua nggak emosi coba? Lu jalan sama cowok lain. Mas, sabar dong Ini ngomongin. udah sekian kali aku bilang sama kamu. Jangan rusak kepercayaan aku. Tapi nyatanya apa hari ini? Mas, sabar dulu dong. Mbak coba dijelaskan deh Mbak. Ini sebenarnya banyak kenapa? Aku sama Roni, aku nggak ada hubungan apa-apa. Aku sama dia cuma teman. Nggak kamu percaya sama aku pun tadi datang ke sana ke tempat sama karena diundang klien. Kamu dengerin aku ya. Klien, kamu bilang. Klien apa? Ini hari apa? Hari libur. Gak ada orang kerja kantor itu masuk hari Minggu. Kamu nggak berubah ya? Kamu selalu apa-apa dengan emosi. Kamu selalu nggak bisa kontrol emosi kamu. Udah, aku mau turun aja di sini. Kamu turunin aku di sini juga.
Aku mau turun sekarang juga. Mbak, jangan salahnya emosi kayak gini, Mbak. Aku sayang banget sama kamu, Van. Kamu gak sayang dengan kayak gitu caranya. Kamu tuh selalu marahin aku. Kamu tuh gak ngerti, kamu gak marah gak pada tempatnya. Itu tempat umum, aku malu. Gak, aku mau turun sekarang juga. Mbak, tenang. Mbak, Ya, ayo, enggak, gini, enggak, gini, enggak, Mbak. aku mau turun. Enggak, aku mau Tolong Mas Giong dipikirin dulu Mbak, baik-baik Mbak. Enggak, Mbak, ini emosi loh, Mbak. Mbak lagi emosi, Mbak. jangan kayak gini. enggak. Van. Kamu kali ini aja dengerin aku. Aku bener-bener minta maaf, Van. Kamu gak sayang sama aku. Sayang banget sama kamu. Kamu gak sayang sama aku. Kalau kamu sayang gak kayak gitu. Sayang dulu. Aku cuma nggak mau kehilangan kamu. Kalau kamu sayang gak kayak gitu. Mbak, Pani, Mbak. Mas gini aja deh Mas. Kasih saya waktu buat Pani. ngomong sama istri saya dulu. Oke Mas, ntar saya telepon lagi ya. Makasih ya. Ya Allah. Ya udahlah, semoga kita doain aja lah ya. Semoga mereka berdua nggak kenapa-napa, nggak kebawa emosi, nggak kenapa-napa. Dan mending kita balik aja ya, kantor yuk. Ya udah. Udah sore juga. Ini ya. Stop mas. Oh iya. Ayo mas, masuk. Ayo Mas, jalan aja dulu Mas. Ntar saya kasih tahu jalannya. Loh, kenapa buru-buru, Mas? Udah ikut aja buruan. Bilang kasih tahu Mas. Yaudah mas, jalan dulu deh. Lu mau kemana Jalan sih? mana kita? Gini Mbak, Mas. Teman saya barusan tadi WhatsApp. Dia bilang istri saya lagi ada di warung kopi sendirian. Ngapain coba dia sendirian di situ? Gimana mas? Banyak banget soalnya dari tadi. Iya, ini dari tadi warung kopi semua. Nah, itu tuh. Itu warung kopinya, Mas. Ya ini Mas, depan lagi. Nah ini. Ini warung kopinya. Nah, bener kan? Oh, itu istri mas tuh. Sendirian kok, Mas. Dia ngapain coba sendirian di situ? Dia lagi nungguin makanan kali, Mas. Makanan? Dia bisa makan di rumah, Mbak. Ngapain dia makan di situ? Ya udah. Jangan Sih, jangan Pak, emosi, makanya, jangan Mas. emosi. Udah mending kita kita lihat aja nih, kita tunggu di sini. Sebenarnya nungguin siapa nih istri mas nih? Tuh. Mas lihat tuh. Siapa yang datang? Dan Mbak lihat sendiri. Siapa di sini yang suzon? Ya kan belum kan? Mas. Woi. Lu siapa? Astagfirullahaladzim. Mas. Aduh, ini tolong bro. Lu apaan sih? Lu ngapain Iya, megang iya, kepala iya. istri gua? Ya, tenang. Hah? Gue jelasin dulu ya. Jelasin. Gini bro, santai ya. Lu lupa sama gue. Gue temennya istri lu. Gua nggak kenal ya siapa lu ya. Mas. Lu santai dong. Gini. Bro. Lu jangan sampai pegang gua. Kamu tuh harus percaya sama aku. Dia itu Eza, dia tuh teman SMA aku waktu tahun lalu. Dan aku pun ketemu dia tuh waktu reuni tahun lalu, dan aku sekarang mau ngadain reuni lagi untuk tahun ini, dan aku panitianya sama Eza. Jadi kamu tolong lah, apa-apa jangan emosi. Dengar ya, kamu tuh istri aku. Oh, jadi masih nikah. Gue kira udah cerai lu berdua. Mas. Santai bos, masalahnya gue taunya kalian udah cerai. Kata dia. Bener-bener ya, kita Pak. ngerti, oke? Kamu bener-bener Lu tenang kebangetan kamu. Apa selama ini kurang aku sama kamu? Kenapa kamu bilang sama teman-teman kamu kita udah cerai? Kapan? Aku cuma bercanda aja. Bercanda. Dengan ngelontarin kata-kata cerai, itu bercanda. Itu enggak bercanda, Van.
Kalau emang lu pengen pisah dari gua, lu ngomong. Enggak, aku cuma bercanda sayang. Aku cuma bercanda. Aku minta maaf, aku salah. Aku salah. Udah lah, Pak. Mas, jangan kasar dong. Aku salah, maafin aku. Udah lah, Mas. Gua malu, Mas, dilihat orang. Udah, Van. Kita bahas ini di rumah. Mbak kok bisa kayak gitu sih ngomong sama temennya? Aku cuma bercanda aja, Mbak. Udah, sekarang kamu pulang. Dan lu Udah. jangan ganggu istri gua. Udah dong. Mas, terus ini gimana dong kita? Udah, Mbak. Buat saat ini, saya stop dulu. Saya benar-benar pusing, Mbak, dengan keadaan kayak gini. Ntar saya hubungi lagi, Mbak. Itu cuma bercanda. Tapi ya nggak penting lah kalau misalnya bercandaan itu masalah serius loh. Iya ngomongin Rumah tangga dibilang bercandaan. pisah kok dibikin bercandaan kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gimana Mario? Udah dikabarin? Udah ini lagi WhatsAppan. Katanya lagi OTW kesini. Iya dia lagi jalan kesini katanya. Mulai. itu dia. Halo Mas. Gimana nih? Saya telat. Mas, teman saya WhatsApp nih. Maulana, Fani barusan pergi naik ojek online. Berarti dia lewat sini dong. Nggak, emang mau pergi kemana? Ya saya juga nggak tahu, Mas. Lah itu Fani tuh. Nggak ini, emang nggak ngomong sama Mas mau kemana? Enggak, dia nggak bilang apa-apa sama saya dia. Ya coba Mas, di Bapak jangan, Pak. Aduh, bukan Mas. Aduh, belok lagi dia dah. masih kekejar kok. Tenang aja. Ini jalan lurus kok. Kamu mau kemana ya? Saya nggak tahu Mas dia mau pergi kemana. Soalnya dia nggak ngomong apa-apa sama saya. Nah itu tuh Mas. Nah itu motornya tuh. Nggak malam-malam gini mau kemana sih sebenarnya? Wah saya juga nggak tahu tuh dia mau kemana. Malam-malam terus hujan-hujan kayak begini ya? Itu berhenti tuh. Itu berhenti di mana Mas? Itu rumah teman lamanya, namanya Dery Mas. Mas kenal nggak nih sama si Dery ini sebenarnya tuh? Iya saya kenal sama Dery. Dery itu teman kecilnya Fani. Dan gara-gara Dery juga saya dibuat cemburu sama dia. Kenapa harus cemburu, Mas? Bukannya teman kecil ya? Iya. Ya teman kecil tapi ini udah kelewatan batas gitu Mas. Kelewatan batas gimana maksudnya Mas? Ya udah Mas lihat aja ntar. Enggak, soalnya kita mikirnya selama ini Mas tuh selalu cemburuan sama siapa temennya aja. Mbak Fani. Ya cemburu saya terbukti kan apa yang kita lihat gitu. Ya terbukti, cuman nggak berdasar Mas. Terus Lalu tiba-tiba berdasarkan emosinya Mas doang. Mas tiba-tiba datang marah-marah, udah dijelasin cuman temen, cuman Masnya nggak mau dengerin, kebawa emosi mulu. Mas sama Mbak ini niat nggak bantu saya. Kalau Mbak sama Mas nggak niat bantu saya bener-bener capek Mas. Dengar kalian ngomong kayak gini terus. Oh, aku malah kayak gini. Bukan kayak gitu, kita cuma nanya loh Mas, memastikan. Karena kan yang tahu info-info yang harus kita dapat cuma Mas. Ya udahlah Mbak, kita lihat kecurigaan saya ini bener atau enggak. Itu udah keluar tuh. Iya. Apaan tuh? Mas sabar dulu dong, aku cuma bawain tas aja. Ya biasa lah Fatnya, masa cuma ketawa-ketawa biasa aja kan, nggak masalah kan? Apaan tuh kayak gitu? Perangkulan sih. Wah ini bener-bener nggak beres nih Mas. Mas sabar dulu, Itu udah nggak beres kayak gitu Mas. Ya cuman nggak begitu caranya, tenang dulu dong. Tuh, apa-apaan tuh kayak gitu? Itu dicium ya? Sahabat, maksudnya teman kecil yang kayak ini. Mas, sabar dulu Mas. Masya Allah, wajib Mas. Hati-hati, Ya Allah.
Mas, Lu apa lu? Lu ngapain? Mas, Mas, tenang dulu, jangan. Udah, Mas, udah. Dengar ya. Lu mau tahu nggak? Apa? Apa? Hei, Udah selingkuh. bentar. Maksudnya selingkuh masa lalu? Dia itu udah selingkuh, Mas. Kapan? Udah lama. Ada apa lu sama bini gua, ha? Gua ini sama bini lu nggak ada apa-apanya. Gak ada apa-apa lu bilang. Iya, gak ada apa-apa lu bilang. Yang gua lihat tadi apaan lu, ha? Asal lu tahu ya, lu juga pernah selingkuh kan? Lu ngapain tadi sama bini gua? Lu jangan kurang ajar lu. Iya, lu tenang dulu dong. Lu nggak penting lah. Udah gua masuk ya. Woi, Mas, lu mau Ya kemana, Allah. ha? Udah. Lu berantem mulu sih. Ada apa lu Enggak, sama bini gua, ha? Lu tenang dulu dong. Biar dijelasin dulu dong. Lu santai aja, Bang. Gua ini sama bini lu nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa lu Lu bilang, nggak ha? tahu kan maksudnya apa gua sama dia? Apa yang gua lihat tadi, ha? Enggak, kita tadi ngeliat masnya. Lu! Enggak, soalnya kita tadi lihat masnya sempat nyium keningnya deh. Iya, ada apa lu sama bini gua, ha? Lu tenang, bisa nggak sih? Gimana kau mau tenang? Istri gua digituin! Kita mau bantu lu tenang. Coba deh dijelasin baik-baik. Sebenarnya ada hubungan apa sih Mas sama Mbak Fani? Saya ini nggak ada hubungan apa-apa sama istrinya. Saya ini cerita tentang mantan saya. Enggak, terus tadi kita sempat lihat Mas cium-cium kening itu maksudnya apa ya? Dulu saya cuma ibaratnya meragain aja. Saya ini malu sama pacar saya. Bentar deh, ini kita agak bingung nih. Maksudnya peragain cium kening itu gimana itu maksudnya? Bapak salah paham. Salah paham gimana? Coba jelasin deh. Gini Mas ya, ceritanya ya. Saya ini punya pacar Mas. Tapi saya nggak berani untuk nyium pacar saya. Saya peragain ke dia. Tapi saya nggak nyium beneran, Mbak. Terus gimana nggak nyium beneran? Kita lihat Mas nyium loh. Tunggu Mas. Ya, salah paham dulu. Bos, gua nyium kening istri lo, gua pakai tangan. Gini, Bos. Lu jangan nunjuk gua. Mas, gua tahu itu istri lu, gua nggak bakal macem-macem sama istri lu, Mas. Lu tuh bullshit. Dan bu satu lagi, lu gak jelas. Mas, Udahlah, Mas, Mbak, daripada kita ngeladenin dia, lebih baik kita kejar Pani. Daripada kita nggak ngeladenin jelas. Urusin aja lu keluarga diem lu. lu. Mas, Astagfirullahaladzim. ini kena temen gue. Lu jadi gimana sih? Udahlah, Mbak, Mas. Kejar Pani. Daripada kita kehilangan jejak. ya Mas emosi mulu. Maria. Mas, bentar deh. Mas namanya siapa tadi? Ferry. Beneran nih Mas gak ada hubungan sama Mbak Fani itu? Biar Mas, saya nggak bakal merusak rumah tangga orang, Mas. Beneran? Beneran, Mas. Ya udah kalau gitu maaf ya. Makasih ya Mas ya. Kita di sini niatnya bantuin Mas, nolongin Mas. Sebenarnya maksudnya apa sih tadi Mas? Dia sempat bilang Mas ada orang lain itu maksudnya apa? Dulu saya pernah ngelakuin kesalahan. Dan kesalahan saya itu emang benar-benar. Dan istri saya pun juga udah maafin saya. Jadi itu yang bikin Mas ketakutan. Istri Mas berteman sama cowok-cowok karena Mas udah punya kesalahan duluan kan? Iya, Mbak. Itu yang bikin ketakutan dalam hidup saya tuh. Loh, terus kenapa Mas jadi nuduh-nuduh istri Mas terus? Dikit-dikit emosi. Ini kalau gini kita jadi emosi nih. Apalagi Mas tadi nggak sengaja kena teman saya. Saya salah, Mas. Saya minta maaf. Mas kalau mau kita bantuin, Mas juga harus bantu kita dong. Dengerin omongan kita. Tahan emosi Mas. Ini gara-gara Mas datang marah-marah, kita kehilangan jejak nih. Sekarang mau ngapain kita? Nggak dapat apa-apa kan? Mati ya. Gue minta maaf ya atas kejadian tadi. Gue bener-bener nggak sengaja. Mas, Mbak, istri saya nelpon. Halo, Wah, halo Mas. kamu di mana? Aku lagi di warung Mas Bobo. Kamu sama siapa? Ya, ada sama Al. Kamu tadi dari mana? Aku gak kemana-mana ya. Ya udah deh sama Al. Makan di warung Mas Bobo. Kamu serius? Kamu yang bohong? Serius, aku mau lagi sama Al. Ya udah. Mau dibawain Enggak usah. Aku bisa makan di rumah. sama ya. Tuh kan, Mbak. Mas, dia bohong kan?
Dia bilang dari tadi sama Al. Terus apa yang kita lihat tadi apa? Sekarang mau kemana ini? Kita ke rumah makan tepat dekat rumah. Saya tahu kok tempatnya. Mas, berhenti mas. Ini tempatnya. Tuh kan, Mbak, Mas, lihat sendiri. Dia bohong lagi. Tadi dia di telepon, dia bilang dia sama Al. Ini dia saat nambah lagi satu orang. Tapi emang Alnya ada di sana kan? Iya, tapi dia bilang berdua. Ini bertiga, Mas. Kayak saya kenal loh sama tuh cowok. Itu Roni, Mas. Wah, ini udah kelewatan banget nih. Mas. Astagfirullahaladzim. Mas. Lu udah gue bilangin ya, lu jangan deket istri gua. Masih aja lu deketin. Parah lu. Ron, selama ini gua udah sabar sama lu. Tapi kali ini gua udah bener-bener gak sabar sama lu. Lu selalu nuduh lagi lo sama gue. Dengerin aku dulu. Aku sama Al di sini cuma mau bantu Roni karena Roni mau ada wedding. Dia mau nikah. Jadi aku ngebantu Roni dan juga Al. Beneran Mas? Kamu nggak percaya banget sih sama aku? Kamu lihat. Gue minta tolong sama Al sama istrinya. Kamu lihat. Maulana. Iya, Dia mau nikah. dengerin gua dulu nih. Ini beneran. Kita berdua mau bantuin Roni buat nikahannya. Ini bukan apa-apa nih. Nggak bermaksud apa-apa. Kita nggak ada maksud apa-apa. Ini coba kamu lihat. Bingung aku. Terus tadi kenapa kamu bohong? Kenapa kamu bilang cuma sama Al? Tak tahu ada Roni sini. Udah aku minta maaf aku bohong. Tapi kalau misal aku jujur, kamu pasti bawaannya marah-marah terus. Jadi aku nggak mau, aku meminimalisir supaya kamu nggak marah. Makanya aku bohong, aku minta maaf. Fani, kalau kamu terus-terusan bohong, kalau kayak gini aku makin marah sama kamu. Tapi kamu tuh nggak bisa kontrol emosi kamu. Makanya aku bohong sama kamu. Tapi aku sama Roni gak ada apa-apa. Bisa kayak sama Al. Aku sama Al ngebantuin Roni untuk wedding dia. Kamu tahu, kamu bikin aku negatif thinking mulu. Makanya aku terus-terusan cemburu sama teman-teman kamu. Berhenti kamu cemburuin aku. Aku nggak pernah ada main apapun di belakang kamu. Kamu nggak percayaan banget sama aku. Gini loh Mas, gue minta tolong sama Al sama istri Maulana untuk buat acara pernikahan gue. Dianggapnya dia untuk acara kecil-kecilannya dia, WO kecil-kecilan dia. Maksudnya buat dekorasi. Iya, buat acara gue nanti pernikahan. Cuma kesalahpahaman Maulana aja terlalu over sama gue. Soalnya gue pengen ngomong sama lu dari kemarin. Soalnya lu marah-marah mulu sama gue. Gue nggak tahu sebabnya apa. Jadi kan lu tahu kan permasalahannya apa? Kan bener kan? Mas tuh cuma salah paham selama ini. Lihat sendiri kan. Coba aja kalau Mas nggak kebawa emosi, ngomong baik-baik, nggak bakal kayak begini juga kan? Enggak, gue tetap gak percaya mas. Masa mereka sahabatan terlalu dekat, cuman buat wedding doang. Coba ya gue tanya, lo ada hubungan spesial nggak sama Mbak Fani? Jujur gue sumpah nggak ada hubungan apapun sama dia. Kamu kenapa sih selalu curiga sama aku? Hah? Aku sama Roni nggak ada hubungan apa-apa. Sama siapapun juga aku nggak ada hubungan apa-apa. Gak bener lu cabut deh, lu pergi. Oke, diem dulu. Pan, gue nggak mau ada urusan lu lagi ya. Gue mendingan urusan sama Al aja. Bisa gitu dong Ron, aku jadi nggak enak. Cabut lu gue bilang, pergi lu. Wan, Fani, Mbak, ngapain kamu kejar dia? Enggak. Lu ngapain lagi lu kesini? Kan udah gue bilang, lu jangan gak lu jangan dorong. Ngapain ada lu di sini? Lu jangan dorong-dorong dulu dong. Dia kan Ya, udah biar kasih tahu.
Gue kasih tahu, lu jangan ganggu istri gue lagi. Ngapain lu nongol di sini? Gue tanya sama lu, dia ngapain ada di sini? Ngapain dia di sini? Dan lu ngapain ada di sini? Mendingan lu cabut deh. Jangan dorong kayak gitu dong. Mendingan lu pergi deh. Enggak, ini tempat bebas, men. Oke, gue tahu ini tempat bebas, tapi nggak mesti ada dia di sini. Lu jangan tunjuk gue. Lu jangan tunjuk gue. Emosi terus, Mas. Gimana gue nggak emosi ada dia di sini? Terus kenapa kalau gue di sini? Sekarang gue tanya sama lu, ngapain dia ada di sini? Ngapain dia ada di sini? Jawab pertanyaan aku, Fani. Bapak ini jelasin dong, sebenarnya ada apa sih? Dari kemarin kamu pengen tahu kan? Apa yang sebenarnya terjadi antara aku sama Eza? Aku emang punya hubungan yang khusus sama Eza. Astagfirullahaladzim. Jangan bohong kan? Pan, Kamu tahu kenapa aku lebih memilih Eza? Kenapa aku punya hubungan sama Eza? Kamu pengen tahu? Alasannya apa? Hah? Karena dia lebih baik daripada kamu. lu jangan bohong. Semenjak kamu ketahuan selingkuh, aku masih sakit hati. Bukan gara-gara Eza, aku kayak gini gara-gara kamu. Lu dengerin gue ya? Sampai kapan gue? Udah, Mas. Aku tahu, kamu bukan masa depan aku. Masa depan aku tuh dia. Astagfirullahaladzim. Karena dia lebih baik daripada kamu. Enggak, aku udah nggak bisa. Aku udah nggak bisa hidup sama kamu. Aku udah capek. Aku udah capek banget hidup sama kamu. Negara lu ya? Ya Allah. Jar lu. Sama cewek tuh. Mendingan lu cabut, gue bilang. Lu cabut sekarang. Lu berani bawa Pani, satu langkah, mati lu malam. Berani lu bawa Pani, gue tanya. Berani lu. Mas. Udah sih ah. Kamu mendingan ikut aku pulang. Enggak, aku udah nggak bisa hidup sama kamu lagi. Karena aku sadar masa depan aku Eza bukan kamu. Aku udah nggak bisa terima kamu lagi. Mbak, Mas tuh masih suami Mbak loh, Mbak. Ya aku tahu Mbak. Aku tahu tapi aku udah nggak, hati kecil aku udah nggak mau terima dia lagi. Aku udah capek Mbak. Aku udah bener-bener capek sama dia dan aku memutuskan untuk milih Eza daripada dia. Bisa lagi sama kamu, aku nggak bisa hidup sama kamu lagi. Aku nggak bisa. Aku minta maaf, kamu ikhlasin aku. Lu sadar nggak sekarang kayak apa nih? Lu dapat hasil apa kayak gini? Semua gara-gara lo kan? Lo emosian, introspeksi diri sendiri. Ya kita nggak heran akhirnya istri lo milih orang lain. Yaudah sekarang kita anterin Mas pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Saudaraku, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat jannati rabbiha. Seorang wanita apabila dia beribadah kepada Allah hanya mengerjakan yang wajib saja, tapi kemudian di samping sholat dan berpuasa, dia taat kepada suaminya dan juga menjaga kesucian dirinya, maka dia akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang wanita saat menjadi seorang istri, menemani suami
mentaati suami selama suami memerintahkan sesuatu yang baik yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang haram. Karena la ta'ata fi makhluqin li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk selama seorang itu memerintahkan kemaksiatan. Tapi kalau suami memerintahkan yang baik, tidak ada alasan buat istri untuk tidak taat kepada suaminya. Dan kemudian dia jaga kesucian dirinya. Nah, di sini kemudian saat suami menjaga kesucian diri, kemudian istri juga seperti itu. Insya Allah ini adalah pasangan yang kompak dan akan selalu mendapatkan keberkahan. Karena di dalam Islam kita tidak mengenal istilah karma, tapi ini sunnatullah. Di Quran juga disebutkan, laki-laki yang berzina akan mendapatkan istri yang berzina pula, dan begitu juga sebaliknya. Nah, apabila kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, pasangan yang menjaga diri, maka kita juga harus berusaha untuk menjaga diri kita dari perbuatan yang menyimpang, dari perselingkuhan dan lain sebagainya, sehingga pasangan kita pun akan terjaga, dan insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita kelanggengan rumah tangga, dan rumah tangga akan bermuara di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saudaraku, nah dalam hal ini kalau kemudian terjadi keributan di dalam rumah tangga, perselisihan di antara suami dan istri, dan ini sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa, karena di zaman Nabi para sahabat pun ada di antara mereka yang kemudian berselisih paham dengan istrinya. Bahkan di dalam keluarga Nabi sekalipun ada riak-riak di dalam kehidupan. Nah, kalau memang kita ingin mencari solusi, jangan curhat kepada orang-orang yang apalagi kalau dia atau mereka adalah orang yang membenci kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.